Pengoperasian peralatan ion exchanger dan analisa kesadaan air. SMK SMTI Makassar oleh Leni Andarningsih, tim Laboratorium Operasi Teknik Kimia. Analisa kesadaan air total. Sekarang kita akan mengukur kesadaan air dari sampel air yang sudah melalui proses ion exchanger. Jadi tadi ada sampel air yang kita sudah masukkan ke alat ion exchanger. Nah, itu kita mau ukur berapa besar kesadaan airnya. Nah, dari kesadaan air itu kita bisa lihat berapa besar Ca atau Mj yang diikat oleh resin tersebut. Pertama yang kita lakukan sama seperti pengukuran kesadaan air yang pertama tadi, yaitu mengambil air yang sudah melalui proses ion exchanger sebanyak 25 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan larutan vapor sebanyak 5 ml. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel. Nah, setelah kita tambahkan vapor, kita teteskan dengan larutan atau indikator EBT sebanyak 3 tetes. Kita homogenkan, larutannya berubah menjadi merah anggur. Nah, kita titrasi dengan larutan EDTA. Nah, setelah titik akhir tercapai, maka larutan yang merah anggur tadi itu akan berubah menjadi warna biru karena penggunaan indikator EBT. Nah, catat volume ETA yang digunakan, catat volume EDTA yang digunakan. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Analisa kesadaan air tetap. Nah, untuk proses ini adalah proses kesadaan tetap, di mana sampel yang kita gunakan adalah sampel air sumur yang sudah melalui proses ion exchanger. Sama dengan percobaan yang pertama tadi, kita ambil 25 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, sampel yang 25 ml ini kita panaskan dengan menggunakan pembakaran spiritus. Nah, kita panaskan hingga volumenya menjadi 20 ml. Nah, setelah kita panaskan, volumenya berkurang menjadi 20 ml, kita matikan pembakarannya. Lalu, larutan yang kita panaskan ini, kita tambahkan dengan larutan vapor sebanyak 5 ml. Larutan vapor yang sudah dipipet sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi air sumur yang melewati proses ion exchanger yang dipanasi hingga volume 20 ml. Setelah itu kita akan tambahkan dengan indikator EBT sebanyak kurang lebih 3 tetes.
Kemudian kita homogenkan. Kemudian kita titrasi dengan larutan EDTA. Nah, titik akhirnya telah tercapai. Larutan berubah menjadi warna biru. Ini menandakan bahwa titik akhir sudah tercapai dengan ditandai perubahan warna yang tadinya berwarna merah anggur berubah menjadi warna biru. Setelah itu kita catat volume yang tercapai. Nah, dari percobaan ini kita lakukan sama seperti yang tadinya itu, yaitu sebanyak 3 kali. Kenapa kita melakukannya sebanyak 3 kali? Sekali lagi untuk mendapatkan data yang lebih akurat.